Inilah ironi kehormatan yang dijual beli. Bayangkan, Anda baru saja melahirkan seorang putra, darah daging dari pria yang Anda benci dan yang membeli Anda dengan utang. Tapi, di tengah tangis bahagia yang pahit itu, Anda harus memilih. Apakah Anda akan melarikan diri dengan membawa sang bayi dan mempertaruhkan hidup, atau tetap tinggal di sangkar emas, membiarkan anak Anda tumbuh sebagai pewaris kekayaan yang berlumur dosa? Tuan Salman, si Sultan, menyeringai penuh kemenangan, percaya bahwa anak itu adalah rantai terakhir untuk mengikat Naila selamanya. Namun, Naila telah menemukan bukti, catatan rahasia yang menunjukkan bahwa seluruh hidupnya, dari utang hingga akad nikah, hanyalah sebuah skema jahat yang terencana. Bisakah seorang wanita yang terjebak dalam kontrak dosa, yang kini membawa benih perlawanan di rahimnya, membalikkan keadaan dan memperjuangkan kebebasan untuk dirinya dan anaknya? Bersiaplah untuk kisah yang akan mempertanyakan harga sebuah martabat di mata uang dan kekuasaan. 23 tahun. Itu adalah usia Naila ketika ia meninggalkan Brebes, kampus S1 Ekonomi, dan mimpi untuk menjadi analis keuangan, demi utang keluarga sebesar 200 juta rupiah. Beban itu, bagaikan gips besi di kakinya, memaksanya terbang ke Riyadh. Bukan sekadar utang, itu adalah rahasia berlapis. Ayahnya, setelah kandang ayamnya terbakar, tidak jujur dalam mengajukan pinjaman. Ada sedikit penipuan dokumen yang, jika terungkap, akan menghancurkan nama baik keluarganya. Naila, didorong rasa bersalah dan loyalitas yang buta, merasa wajib mempertaruhkan segalanya. Kedatangan di Riyadh terasa seperti pukulan udara panas ke wajahnya. Tuan Salman, majikannya, menyambut dengan senyum dingin. Istana Al-Rasyid adalah kemegahan yang brutal, marmer, emas, dan keheningan yang menyesakkan. Naila ditempatkan di paviliun belakang. Tugasnya mudah, tapi tatapan Tuan Salman tidak. Sejak hari pertama, pandangan itu tidak tertuju pada lantai yang ia sapu atau piring yang ia cuci, melainkan pada jilbabnya, pada lehernya, pada setiap gerak tubuhnya yang tersembunyi. Itu bukan tatapan kagum, melainkan tatapan inventarisasi, seperti seorang saudagar yang menghitung stok dagangannya. Engkau terlalu tertutup, Nah. Di sini, di istana ini, kesopanan dan keseksian berjalan beriringan. Tuan Salman berujar suatu sore di dapur, memiringkan kepalanya. Naila, berpegangan pada baki, pura-pura tuli. Di balik sikapnya yang cekatan, batinnya mencatat, pria ini tidak melihat dirinya sebagai manusia yang harus dihormati, melainkan sebagai sebuah aset yang belum dimanfaatkan. Ketegangan mencapai puncaknya pada malam kelima. Saat Naila di dapur membersihkan sisa makan malam Tuan Salman, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kunci kuningan kecil ke bawah lemari. Kunci itu bukan miliknya. Setelah berjuang mengambilnya, Naila menyadari kunci itu milik lemari antik kecil di ruang tengah, tempat Tuan Salman biasa menyimpan dokumen pentingnya. Itu adalah red herring kecil yang mengusik rasa penasaran seorang lulusan ekonomi yang terlatih dalam menganalisis data. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Ia duduk di sajadahnya, Al-Quran di pangkuannya terasa berat, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pengingat akan kompromi moral yang ia lakukan. Utang, harga diri ayah, dan kini integritasnya sendiri di bawah ancaman. Ia merasa seperti domba yang diikat di kandang singa, dan singa itu tahu segalanya tentang domba tersebut. Ia mendengar derap langkah Tuan Salman di lantai marmer, lalu suara beratnya berbicara pelan di telepon di ruang baca di bawah kamarnya. Meskipun menggunakan bahasa Arab yang tidak ia pahami, satu kata bahasa Indonesia yang disisipkan, yang terasa dingin dan tajam, membuatnya membeku. Transaksi. Ya. Lunasi 200, berikan kepada keluarganya. Aku ingin dia di sini, sebelum dia bisa lari kembali ke Brebes. Naila menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa bukan sedang merantau untuk bekerja, melainkan sedang diikat oleh sebuah jaringan niat busuk yang sudah lama dirajut. Utang 200 juta itu bukan lagi beban yang ia bawa, melainkan umpan yang sengaja ditebarkan. Pagi itu, istana terasa sunyi. Keheningan yang hanya dimiliki oleh kekayaan tak terhingga, tempat di mana tidak ada suara kekhawatiran. Naila sedang menyapu ruang tengah ketika Tuan Salman memanggilnya, melambaikan map tebal. Di dalamnya, tertera rincian utang keluarganya. Semuanya tercetak jelas, termasuk surat ancaman penyitaan rumah,
dan bahkan rahasia kotor ayahnya. Aku orang yang mudah mendapatkan informasi, katanya, matanya berkilat puas melihat wajah pucat Naila. Keluargamu bukan hanya berutang, nah. Mereka berbuat kelalaian kriminal kecil. Rumah itu akan disita minggu depan, dan ayahmu, ia bisa dipenjara. Naila gemetar. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang martabat total keluarganya. Inilah rahasia yang ia takutkan terungkap, ayahnya telah membohonginya, dan kini kebohongan itu menjadi mata rantai yang mengikatnya. Rasa bersalahnya berlipat ganda, dan Tuan Salman tahu cara mengeksploitasinya. Aku akan bantu, lanjut Tuan Salman, menyilangkan kaki dengan santai. Semua utang itu lunas hari ini. Sebagai tambahan, 90 juta rupiah setiap bulan untuk keluargamu. Dengan satu syarat sederhana. Naila menelan ludah, air matanya sudah kering karena kengerian yang lebih besar dari sekadar pelecehan. Apa maksud Tuan? Menikahlah denganku secara siri, ucapnya, suaranya tenang dan tegas. Tak perlu publikasi. Kau tetap di rumah ini, statusmu tetap pekerja, tapi kau adalah istriku. Tubuhmu terlalu berharga untuk sekadar jadi pembantu. Ini adalah kontrak yang adil, kau berikan dirimu, aku berikan kebebasan keluargamu. Penawaran itu kontroversial dan keji. Naila tidak bisa berteriak, karena suara hatinya, suara rasa bersalah atas rahasia ayahnya, lebih keras. Ia ingin menolak, mengatakan kehormatannya tak ternilai. Namun, ia melihat wajah sakit ibunya, wajah lelah adiknya yang harus putus sekolah, dan kini, wajah ayahnya yang terancam penjara. Harga sebuah martabat diri ditukarkan dengan martabat dan kebebasan seluruh keluarganya. Malam itu, ia nekat menelepon rumah. Ibunya menangis bahagia, menceritakan bahwa utang sudah lunas oleh orang baik hati dari Jakarta yang kenal majikannya. Utangnya sudah dibayar, sebelum ia menyetujui. Tuan Salman telah bertindak, mengambil keputusan atas namanya. Naila bukan lagi memiliki pilihan, melainkan hanya persetujuan yang dipaksakan. Ketika ia kembali ke kamarnya, sebuah koper besar sudah tergeletak di depan pintu, isinya gaun pengantin sederhana. Di atas koper, selembar surat nikah siri yang formal dan sah di mata Syekh yang ditunjuk. Tuan Salman tidak menunggunya menjawab. Ia menundukkan hukum agama dan sosial untuk membenarkan kepemilikannya. Besok subuh, bisik Tuan Salman dari balik pintu, tanpa meminta izin masuk. Aku bukan memaksamu, Naila. Aku hanya memastikan kau memilih keluargamu. Naila meremas surat itu. Ini bukan tentang cinta. Ini adalah perdagangan manusia berkedok agama, dan ia adalah barang yang diperdagangkan, dengan harga 200 juta sebagai mahar awal. Ia terperangkap, dan malam itu, di dalam kesunyian Riyadh, ia menyiapkan diri untuk mengucapkan sumpah yang akan meruntuhkan jiwanya. Babak akad nikah siri di sudut istana sangat cepat dan dingin. Tidak ada pesta, tidak ada wali dari pihak Naila. Hanya Tuan Salman, seorang syekh tua yang tampak letih, dan dua orang saksi, pelayan kepercayaannya, Ibrahim, dan seorang pria berwajah keras. Sumpah itu terasa hampa. Naila melihat keengganan di mata Ibrahim, pelayan muda dari Sudan itu, yang jelas merasa tidak nyaman, sebuah foreshadowing kecil tentang sekutu tak terduga. Aku terima nikahnya Naila binti Sudarto dengan mas kawin 10.000 rial, dibayar tunai. Kata-kata Tuan Salman meluncur mulus, menormalisasi tindakan yang bagi Naila terasa seperti pemerkosaan jiwa. Ia hanya bisa menggenggam erat tasbih yang dibawa dari Brebes, berharap benda itu bisa menyerap semua dosa dalam kontrak ini. Malam itu, kamar utama Tuan Salman yang megah menjadi penjara emasnya. Naila duduk di ujung ranjang king size, masih mengenakan jilbab panjang yang menutupi seluruh rambutnya. Tuan Salman masuk. Aroma parfum maskulin yang berat memenuhi ruangan. Lepaskan jilbabmu, Naila. Kau di hadapan suamimu. Naila menatapnya lurus. Sorot mata Naila telah berubah dari takut menjadi kristal es. Tuan bisa membeli tubuh saya. Tuan bisa membeli kebebasan keluarga saya. Tapi iman saya, harga diri saya, Tuan tidak bisa menyentuhnya. Kata-kata itu menghentikan langkah Tuan Salman sejenak. Ia tertawa kecil, tawa yang sinis dan tak bermoral. Aku tidak butuh martabatmu, Naila. Aku tidak butuh cintamu.
Cinta adalah ilusi orang miskin. Yang aku butuhkan adalah kepemilikan mutlak. Aku hanya ingin merasakan tubuh yang kau jaga begitu ketat itu. Semua di dunia ini punya harga, dan kau telah dibayar tunai. Naila tidak melawan secara fisik. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata kepedihan membasahi sajadahnya di sudut kamar. Ia tahu bahwa perlawanan fisiknya akan sia-sia. Justru perlawanan mentalnya, dengan mempertahankan keyakinannya di tengah kehancuran, itulah yang menjadi kontroversi di mata Tuan Salman. Bagi pria itu, Naila adalah harta, bagi Naila, ia adalah jiwa yang terjebak dalam transaksi berdosa. Keesokan harinya, Naila bangun dengan mata bengkak, tapi dengan tekad baja. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai pekerja, membersihkan lantai dan menyiapkan sarapan. Namun, kini ia bergerak dengan strategi. Ia mengamati pergerakan Tuan Salman, mencoba memahami kelemahannya. Suatu pagi, saat ia mengepel dapur, tiba-tiba rasa mual yang hebat menyerangnya. Ia berlari ke kamar mandi, muntah tak terkendali. Pelayan lain, seorang wanita tua asal Sudan bernama Fatimah, membawanya ke klinik. Dokter wanita itu, dengan wajah penuh simpati, mengucapkan selamat. Kamu hamil 4 minggu. Naila membeku. Ia menatap layar ultrasound yang menunjukkan titik kecil yang berdenyut, benih dari malam yang ia benci. Ini bukan kebahagiaan. Ini adalah kutukan, ikatan permanen yang akan menyempurnakan kepemilikan Tuan Salman atas dirinya. Air mata yang keluar kini bukan lagi air mata kepedihan, tapi air mata perlawanan yang baru saja menemukan senjatanya. Kabar kehamilan Naila menyebar cepat, membawa euforia di istana. Tuan Salman, dipenuhi rasa bangga maskulin yang angkuh, semakin posesif. Anak ini adalah darahku, bisiknya, memeluk Naila erat, dan darah ini akan mengikatmu di sini lebih kuat daripada 1000 akad nikah manapun. Naila mendorongnya. Tuan membeli saya dengan uang. Tapi Tuan tidak bisa membeli hati saya. Anak ini akan lahir tanpa cinta, buah dari pemaksaan. Tuan Salman hanya tersenyum sinis, sorot matanya menguatkan rasa kepemilikan. Kebencianmu adalah bumbu, Naila. Tidak masalah. Yang penting, kau adalah ibu dari pewaris Al-Rashid. Naila menjadi burung dalam sangkar emas yang sesungguhnya. Ia dikelilingi pakaian mewah, perhatian berlebihan, dan penjagaan yang ketat. Ia tidak bisa lagi keluar ke halaman tanpa kawalan. Tekanan ini membuatnya beralih dari korban menjadi strategis. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang ia kandung, anak yang tidak boleh lahir dalam jeratan transaksi ini. Suatu malam, ketika Tuan Salman sedang berada di pesta bisnis di luar kota, Naila memanfaatkan kunci kuningan yang ia temukan, dan simpan, di bab 1. Ia menyelinap ke ruang kerja Tuan Salman. Ia tidak mencari paspor, karena ia yakin paspornya disimpan di brankas yang terkunci. Ia mencari bukti, apapun yang bisa membatalkan pernikahan siri yang dipaksakan ini. Ia membuka laci kecil yang terkunci itu. Di dalamnya, ia menemukan amplop tebal berisi foto-foto dirinya. Bukan foto formal, melainkan foto candid yang diambil diam-diam. Naila sedang membungkuk mengepel, Naila sedang tertawa di dapur, Naila sedang menjemur pakaian. Semua pose yang menunjukkan bagian tubuh yang ia coba sembunyikan. Di balik foto-foto itu, ada satu lembar catatan tulisan tangan Tuan Salman, sebuah rencana terperinci yang membuat darah Naila terasa dingin. Rencana A, jebak dengan utang. Beli dia. Rencana B, jika menolak gunakan kebaikan, lalu jebak dengan kontrak agama. Rencana C, final jika mencoba kabur, anak adalah pengikat yang sah. Kumpulkan bukti fisik. Dia harus jadi milikku, bagaimanapun caranya. Naila merasakan napasnya tercekat. Semua ini telah direncanakan, bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di Riyadh. Akad nikah itu hanyalah formalitas untuk membenarkan perburuan yang sistematis. Ia bukan hanya korban, ia adalah target utama dari sebuah skema pembelian jiwa. Tiba-tiba pintu terbuka. Tuan Salman berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap seperti gurun di tengah badai. Apa yang kau lakukan di sini, Naila? Naila, dengan tangan gemetar, menggenggam catatan itu. Ia tidak lagi menatap takut, tetapi dengan kebencian yang jernih.
Aku akan melahirkan anak ini. Tapi setelah itu, Tuan tidak bisa mengikat saya lagi. Tuan Salman tertawa, tawa yang penuh penghinaan. Kau pikir kau siapa? Kau adalah istri Siri, Naila. Dan anak itu darahku. Tidak ada wanita yang bisa lari dari kehendakku. Aku bukan wanita Riyadh, balas Naila, suaranya pelan tapi mengandung ancaman. Aku wanita Brebes. Aku tidak akan menyerah. Malam itu, Naila beralih dari pertahanan pasif menjadi penyerangan strategis. Ia menyadari kehamilan adalah kartu negosiasinya. Ia memanfaatkan satu-satunya celah, Ibrahim. Dalam diam, melalui Fatimah, Naila mengirimkan pesan kepada Ibrahim, menanyakan tentang potensi konsekuensi hukum jika Tuan Salman diketahui melakukan pemaksaan kontrak dan penipuan utang untuk tujuan kepemilikan. Balasan Ibrahim, meskipun singkat, menguatkan rencana Naila. Kedutaan Indonesia akan tertarik dengan bukti-bukti semacam ini. Waktu persalinan tiba lebih cepat dari perkiraan, di tengah badai pasir yang menyelimuti Riyadh. Naila dibawa ke klinik kerajaan, di tengah kontraksi hebat. Rasa sakit fisik itu bercampur dengan rasa sakit emosional, ia akan melahirkan anak yang dicintai, tetapi dibenci asal-usulnya. Setelah berjuang selama beberapa jam, tangisan bayi laki-laki itu pecah. Kulitnya kemerahan, sehat, dan Naila memeluknya dengan cinta murni yang tidak ternoda oleh transaksi pernikahan. Tuan Salman tiba menjelang subuh, sorot matanya penuh kemenangan. Ia mendekati ranjang dan hendak mengambil bayinya. Anakku lahir. Ia akan mewarisi segalanya. Naila memeluk bayi itu lebih erat. Tidak. Ia akan mewarisi pilihan. Ia kemudian melakukan pengungkapan yang menjadi klimaks dan resolusi kontroversial. Aku sudah menghubungi kedutaan Indonesia. Mereka datang besok pagi. Aku sudah serahkan bukti-bukti, Tuan. Bukan hanya tentang pemaksaan akad, tetapi tentang penipuan utang yang direncanakan. Surat jebakan itu, foto-foto candid ini, dan rencana yang Tuan tulis sendiri. Mereka semua ada di tangan konsul. Tuan Salman memucat. Tangannya mengepal, tapi ia tidak bisa menyerang. Naila telah membalikkan keadaan. Dia bukan hanya mengancam untuk pergi, dia mengancam untuk merusak nama baik Tuan Salman, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada istri siri manapun. Aku bisa menjadikanmu tahanan, gertak Tuan Salman, suaranya bergetar. Aku akan menjadi ibu yang dipenjara demi membebaskan anakku dari neraka transaksi, balas Naila. Jika itu pilihan yang harus aku ambil, aku akan ambil. Naila kemudian mengajukan negosiasi yang penuh dilema moral, Tuan bisa memilih. Melawan saya, membuat berita ini menjadi skandal diplomatik yang memalukan keluarga Al-Rashid, atau Tuan biarkan saya pergi. Saya akan diam. Saya akan membesarkan putra Tuan, Raffi, di Brebes. Tuan bebas datang sesekali, tapi Tuan tidak punya hak atas saya. Pilih kehormatan keluarga Tuan, atau kepemilikan yang Tuan dambakan. Tuan Salman terdiam, wajahnya menunjukkan dilema yang sesungguhnya. Dia bisa menghancurkan Naila, tapi harga yang harus dibayar adalah kehancuran reputasi internasionalnya. Kekuasaan uangnya tidak mampu membeli harga sebuah kebisuan. Keesokan paginya, mobil kedutaan sudah menunggu. Naila turun dengan koper kecil dan Raffi yang tertidur. Ia berjalan perlahan melewati pintu gerbang, melewati Ibrahim yang menunduk dalam diam. Tuan Salman berdiri di balkon, menatapnya, memilih untuk diam. Dia akan menjadi anak yang bebas, Salman, Naila berbisik, meskipun ia tahu Tuan Salman tidak bisa mendengarnya. Bukan karena Tuan mengizinkannya, tapi karena saya memperjuangkan haknya untuk tidak menjadi hasil transaksi. Naila meninggalkan istana itu. Ia tidak mendapatkan cinta, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kekuatan memilih. Ia kembali ke Brebes, bukan sebagai istri sultan, tetapi sebagai ibu tunggal yang memilih kehormatan di atas kekayaan, sebuah keputusan yang kontroversial di mata masyarakat manapun. Ia tahu, perjalanan Raffi adalah perjuangan barunya, perjuangan untuk membuktikan bahwa harga diri jauh lebih penting daripada harga sebuah pelunasan utang 200 juta rupiah. Naila berhasil memenangkan pertempuran terberat dalam hidupnya. Ia pergi dari istana Al-Rashid, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai ibu yang memilih untuk hidup bebas,
membesarkan putranya, Raffi, jauh dari jeratan transaksi yang keji. Kisah Naila mengajarkan kita bahwa kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dijual, melainkan hak asasi yang harus diperjuangkan, bahkan di bawah ancaman kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Semoga kita semua dikuatkan untuk memegang teguh prinsip, karena pada akhirnya, martabat diri jauh lebih berharga daripada pelunasan utang sebesar apapun. Meskipun kisah ini adalah fiktif dan dibuat serealistis mungkin, kami berharap Anda dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini hingga akhir.